Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jami Al-Azmi, NIM 119130081. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan ujian akhir semester, di mana laporan ini merupakan salah satu kelulusan UAS dari sistem kendali. Melanjutkan seperti UTS yang kemarin, namun berbedanya waktu UTS kita mempresentasikan secara berkelompok, kalau sekarang secara individual. UTS kemarin kelompok kami mengambil tema yaitu sistem kendali kecepatan motor arus arah, yang mana di dalamnya ada Akbar Riza, ada saya sendiri Ahmad Jamir, ada Adil Shalomita, ada Miftah Doli, dan ada Zaki Husni. Ini untuk daftar isi sendiri ada pendahuluan pembahasan penutup yang referensi. Dan untuk pendahuluan sendiri memuat hasil UTS yang kemarin, mungkin saya akan menjelaskan secara singkat saja. Untuk pembahasan sendiri, di mana semakin berkembangnya zaman dan teknologi, aktivitas dilakukan secara instan, di mana secara instan hal ini disebabkan kan akibat persaingan dalam bidang-bidang industri yang menyebabkan kemajuan teknologi berkembang sangat cepat. Nah, salah satu komponen dari teknologi penyusun teknologi ini adalah sistem kendali. Lalu ada plan mengenai kendali kecepatan motor searah. Di sini ada stator, lalu di sini ada rotor, dan di sini ada kumparan jangkar. Di sini ada pemodelan analisis time response yang sudah kita dapatkan kemarin. Ada rise time itu sebesar 1,14 second, bisa dilihat dari gambar ini. Lalu ada shutter time sebesar 2,7 second, di mana rise time itu didapatkan dari menghitung waktu kontrol amplitude 10% hingga 90%. Dan untuk shutter time sendiri itu waktu dibutuhkan alat ukur atau kontrol untuk mencapai nilai keseimbangan baru dalam jarak tertentu tanpa kemudian menyimpang dari sebesar output sebelumnya atau jumlah tersebut. Di sini ada pemodelan root locus, di mana diketahui N itu adalah jumlah pole dan M itu jumlah zeros. Untuk mengetahui root locus sendiri itu harus memenuhi ketentuan dari akarnya, di mana kita akan mencari nilai akar dari metode grafis yang kita dapatkan untuk mencari nilai sudut asintot. Di sini ada sudut asintot, yaitu 2Q plus 1 per N min M kali 180 derajat. Q-nya 0, terus Q-nya 1, lalu masukin ke yang didapatkan, kita ke sini di mana jumlah letak pole dikurangkan sama jumlah letak zeros, itu N dibagi M, di mana N itu ada pole dan M itu zeros. Dapat hasilnya, lalu asintot imajiner C dan kurung S per R dan kurung S dengan G dan kurung S per 1 plus GS. RS ini didapatkan dari diagram nanti kita bahas nih, diagram transfer function. Dan setelah dihitung, maka setelah dihitung dan K-nya diubah sesuai keinginan, kita mendapatkan nilai root locusnya seperti ini, di mana nilainya tidak jauh berbeda dari mana ya? Dari hasil ini nanti akan dijelaskan. Ini untuk blok diagram sendiri sama seperti kemarin, dan mendapatkan hasil rumus akhir. Ada fungsi transfernya, fungsi alih fungsi transfer, untuk menjelaskan dari diagram transfer, diagram ini, diagram. Ini ada fungsi alih sistem respons, di mana DS dengan A itu adalah gain, 2 itu adalah frekuensi natural, lalu S kuadrat plus 2 dikali zeta frekuensi natural S ditambah frekuensi natural, dimana nanti kita bakal mencari nilai zeta di sini atau damping rasio. TF-nya yang kita dapatkan kemarin, ini kita ubah dulu nilai TF ini agar menyerupai nilai GS. Nah, dimana 1/10 ini adalah K gain, lalu 20 ini adalah omega R. Ini kita sederhanakan menjadi seperti ini, K-nya 1/10, terus frekuensi natural menjadi 20, terus kita akarkan biar jadi omega N aja, nggak ada aktif ini kuadratnya, lalu dapat 4,47 biar sama seperti ini yang 2 zeta omega N S. Ini kan sama dengan 12 ini, lalu dipindahin, pindah ruas,
dapatlah nilainya 1,34, dimana nilai zeta ini lebih dari 1, maka bentuk step response itu overdamp, dan overdamp itu tidak ada peak burn dan juga tidak ada overshoot. Lalu di sini ada fungsi alih sistemnya yang sudah dijelaskan kemarin, dan ada post plotnya. Yang tadi ada post plotnya, yang tadi ini sama nilainya, ini sama yang di sini kalau kelihatan. Oke. Ini fungsi alih steady state errornya, dimana pada sistem kendali terjadi kelemahan atau kekurangan yang mendasar dalam masalah keadaan steady state pada penerapan sistem-sistem di lapangan, seperti pada penerapan contoh motor DC. Untuk mengatur kecepatan sistem kendali tidak dapat mengatur variabel yang dikendalikan agar mencapai besar errornya 0. Nah, untuk mengetahui besar errornya sendiri dapat kita hitung menggunakan rumus ini, yang 2S adalah 1 plus GS per S. Ini didapatkanlah nilai steady state errornya 0,909. Lalu kita langsung ke pembahasannya aja, karena di sini adalah analisa sistem controllability dan observability. Untuk controllability itu merupakan sistem kontrol dan pengendalian yang memainkan peran penting dalam banyak masalah pengendalian seperti stabilitas sistem yang tidak stabil melalui umpan balik atau kontrol optimal. Itu untuk pengertian controllability. Lalu untuk pengertian observability sendiri itu merupakan suatu keadaan yang dikatakan atau dapat diamati jika dan hanya nilai keadaan pada waktu tertentu dapat ditentukan dengan hanya mengetahui masukan selama ini kondisi awal dan keluaran. Langsung ke analisa sistemnya saja. Di sini nilai transfer function yang kita miliki yaitu 2 per S kuadrat plus 12S plus 20. Lalu di sini kita representasikan steady space-nya jadi seperti ini, yaitu xt S kuadrat plus 12x ts plus 20xt sama dengan 2us, yaitu kita kayak kali silang gitu. Lalu kita misalkan bahwa x1 itu adalah x, lalu x2 itu adalah x dot 1 yang dot cuma 1, lalu x dot 2 sama dengan x dotnya 2, terus x1 sama x dot 1, x2 dot 1, lalu x dot 1, dimana kita lihat dari sebelah sini nilai dari 2us itu kan udah sama, terus untuk 20x kita ubah menjadi x1, 12x dot 1 nya kita ubah jadi ini, lalu ini x dot 2 nya kita ubah jadi yang ini, yang ini x2 ini, itu karena 1. Lalu kita ubah ke fungsi matriks, didapatkan nilai matriks ini matriks A, lalu ini matriks B, dan ini matriks C-nya. Lalu B dalam jadi B di kolom 1, lalu AB di kolom 2, mendapatkan nilai seperti ini. Lalu determinan B dalam kolom 1 dan AB kolom 2 dapatkan nilai determinan sebesar minus 4. Ini ada observability yang tadi sudah dijelaskan. Ini ada C di transpose di kolom 1, lalu A transpose, C transpose. Ini nilai A, nilai C, lalu A transpose, C transpose. Kita cari dulu yang sebelah sini, dapatlah 01, baru di
gabungnya nih, jadilah seperti ini 1001. Determinannya adalah 1. Terus ada analisa sistem kriteria kestabilan nukleus GS sama dengan 2 per S kuadrat 12S plus 20. Ini nilai transfer function sama dengan 2 omega kuadrat plus 12 CW plus 20. Yang S kita ganti menjadi omega. Lalu untuk mencari nilai magnitude seperti ini. Lalu ada fasa. Ini fasa. Ini untuk omega 0 dulu kita cari nilai dari omega 0 ya. Maksudnya menggunakan omega sama dengan 0, nilai magnitude-nya dapat 0,1, lalu nilai fasanya dapat 0 dan 180 derajat. Lalu untuk omega tak terhingganya dapat nilai magnitude 0, lalu nilai fasanya itu 45 dan 315. Ini representasinya seperti ini kalau di dalam MATLAB. Lalu setelah kriteria kestabilan, sebelumnya bakal saya jelasin mengenai analisis yang ini. Dikarenakan determinan tidak sama dengan 0, minus 4, maka sistem tidak dapat dikendalikan. Lalu yang ini berdasarkan hasil yang kita dapatin ini, dapat ketahui bahwa range dari matriks tersebut adalah 2. Karena range-nya 2, maka sistem ini tidak dapat diobservasi secara komplit. Lalu ke sini, simulasi bode diagram, dimana kita menggunakan perhitungan manual untuk bode diagramnya. Gen K sama dengan 20 log K sama dengan 20 log 0,1 sama dengan minus 20 dB. Ini untuk kode 1 dan ini untuk kode 2. Ini simulasi dalam MATLAB. Ini secara manual. Terus untuk mencari fasa aturan, untuk mencari fasanya, yaitu dapatlah sila 0 derajat dan 180 derajat. Untuk yang ini bode diagram pada nilai magnitude ini akan selalu meningkat saat di titik minus 20 dB terhadap kecepatan sudutnya, di mana bisa dilihat pada gambar simulasi ini dan manual ini sesuai dengan nilainya. Pada nilai dari magnitude di titik minus 20 akan terus meningkat di setiap pertambahan nilai magnitude juga terhadap kecepatan sudutnya, di mana bisa dilihat pada bentuk diagram bode baik dari bentuk simulasi maupun bentuk manual. Dan pada bode diagram nilai fase ini boleh meningkat nilainya pada sudut pada sudut 0 terhadap setiap meningkatkan kecepatan dan sudut pada diagram bode, yang akan kembali stabil pada sudut 180 derajat. Hal ini karena semakin besar nilai dari kecepatan sudutnya, maka nilai dari bode diagram akan meningkatkan kestabilan dan kecepatan kendalinya. Lalu di sini ada desain controller PI, PID dan PID. Di sini sebelum dikasih controller PID, pertama diketahui dulu L-nya itu sebesar 0,0671, torsinya itu 0,987 dikurang 0,0671, hasilnya segini. Lalu kontrol KP-nya kita cari, yaitu nilai tau, kontraksi tau per L sama dengan 0,9199 dibagi sama L ya, 0,0671 dapat 13,17. Lalu ini setelah diberi Ctrl P, ditaruh di MATLAB, rumusnya ada, lebih lengkapnya bisa dilihat di laporan. Lalu di sini ada untuk mencari nilai Ctrl PI, KPI-nya dulu kita ekspresasikan, yaitu 0,9 di tau per L, 0,9 taunya tadi diketahui di atas, L juga sudah diketahui, dapatlah 12,34. Lalu TI sama dengan L per 0,3 sama dengan L tadi sudah diketahui, bagi 0,3 sama dengan 0,233. Terus dari
nilai PC sama dengan KP 1 plus 1 per TI sama dengan KP-nya 12,34 di atas, tinggal masukin aja. Lalu cari deh nilai KI-nya. Jalan rumus sama dengan KP per TI 12,34 per 0,2236. Hasilnya 55,18. Ini gambaran representasi setelah diberi PI. Untuk analisis sendiri, kontrol integral membuat respons sistem melambat, namun tidak menghasilkan selisih statis. Lalu berdasarkan yang kita ketahui, dapatkan nilai sebesar 55,18. Nilai tersebut konstan diaplikasikan ke sistem sehingga didapatkan hasil yang diinginkan. Namun jika nilai KI tersebut diperbesar, maka sistem akan melambat responnya. Penggabungan kontrol PI dan I membuat respon lebih cepat dari kontrol integral tanpa selisih yang statis. Dapat dilihat dari gambar step responsnya sendiri, meskipun rise time-nya dipersingkat, namun sistem berosilasi mengalami overshoot sebesar 20%, sehingga diperlukan kompensator untuk memperkecil overshoot, di mana jenis kontrol ini sangat tidak cocok untuk sistem ini. Di sini ada buat mencari PID, yaitu KP. Kita masukkan rumusnya dan nilai-nilainya yang telah kita ketahui tadi. TI yaitu 2 kali L, terus ini. Lalu KI dapat seperti ini, dan KD-nya baru dapat sebesar seperti ini. Dan ini nilai step response setelah diberi kontrol PID. Karakteristik dari pengaturan dari kontrol PID ini, responnya sangat cepat dan tidak ada selisih yang statis dari nilai konstan. Setiap kontrol yang diperoleh berasal dari sistem yang digunakan. Pengaruh perubahan konstanta dapat mempengaruhi respons sistem tergantung dari karakteristik tipe kontrol yang digunakan. Lalu ini untuk kontrol PD, rumusnya ini tinggal dikali-kali aja. Dan ini untuk representasinya di MATLAB. Rumusnya bisa dilihat di MATLAB, bisa dilihat di laporan. Pada kontrol PD ini, digabungkan kontrol proporsional dan derivatif dengan cara ditambahkan hasil keluaran, di mana sangat cocok digunakan untuk sistem ini. Dapat diketahui dari gambar responsnya yang dihasilkan cepat menuju ke steady state dengan rise time sebesar 0,2 detik, paling cepat dari kontrol yang lain. Setiap sistem berbeda-beda jenis kontrol yang sesuai. Dan mungkin hanya segitu saja. Lalu ada kesimpulannya, di mana setiap kontrol memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Lalu ada sebuah sistem membutuhkan jenis kontrol yang berbeda sesuai dengan hasil yang diinginkan. Yang ketiga itu ada pada sistem yang kami gunakan, didapatkan bahwa jenis kontrol PD yang paling cocok digunakan yaitu sebesar 0,2 tadi. Lalu sistem yang kami gunakan dapat dikontrol sepenuhnya namun tidak dapat diobservasikan sepenuhnya yang sebelumnya dijelaskan. Lalu ada terdapat kondisi di mana sistem tidak stabil dan kondisi sistem stabil dan tunjukkan pada Nyquist Pro. Sebelumnya sudah dijelaskan. Dan ini untuk referensi sendiri. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.